Nia Daniati menentang keras dirinya dipoligami. Kendati demikian, Farhad seolah tidak peduli dan tetap menikahi Ani, wujud superioritas kaum pria yang masih dimaklumi masyarakat Indonesia. Hal semacam itu pun ditentang LBH Apik ketika mereka memprotes sebuah reality show yang dibintangi Ari Wibowo. Menurut LBH Apik, acara tersebut melecehkan sekaligus mengeksploitasi profesi pekerja rumah tangga. LBH Apik pun menyoroti kata pembantu yang masih digunakan untuk mempromosikan acara itu. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya Nela Ana akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk kehidupan dunia selebriti, menjaring gosip terpanas dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlapnya kehidupan dunia selebriti. Bersama Gospot, Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Sajian Gospot akan dimulai dengan Go Flash, gosip terhangat selebriti yang terjadi dalam sepekan. Sorotan Gospot beralih pada Slank dan The Groove yang membuat gebrakan baru. Nantikan pula kabar terhangat dari Sahrul Gunawan dan Intan Nuraini, serta gemerlap spektakuler show Indonesian Idol. Sekelumit berita tentang Nafa Urba dan Zack Lee, Teuku Zacky dan Peggy Melati Sukma serta Diana Pungki akan hadir khusus untuk Anda. Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Pemirsa, sebelum Anda bepergian dengan keluarga, bagaimana kalau sebelumnya Anda menyaksikan dulu berita-berita dari dunia selebriti yang terangkum dalam Go Flash. Selama sepekan ini memang banyak sekali berita-berita dari dunia selebriti yang terjadi. Nah, kami sengaja memilihkan yang paling hangat untuk Anda sebagai bahan perbincangan Anda hari ini. Langsung saja kita mulai berita pertama dari Farhad Abbas, Nia Daniati, dan Ani Muryadi. Inilah Gospot. Farhad Abbas mengakui pernikahan sirinya dengan Ani Muryadi. Walaupun sempat main kucing-kucingan dengan para wartawan, di hari ulang tahun yang ke-29, suami Nia Daniati ini akhirnya membuka tabir pernikahannya dengan janda beranak dua itu. Pernikahan itu memang benar. Apa yang dilihat, saya sebagai orang tidak bisa mengelak. Itu adalah pernikahan secara agama, ya, yang dimana sah menurut agama. Tapi kalau dikait-kaitkan dan begitu kan jadi tanda tanya seolah-olah saya melakukan suatu perbuatan pidana yang dimana istri saya punya hak untuk menuntut saya, ya kan? Yang jelas saya pacaran setelah menikah. Artinya tidak mudah, tidak murah, begitu. Nia Daniati menentang keras dirinya dipoligami. Kendati demikian, Farhad seolah tidak peduli dan tetap menikahi Ani, wujud superioritas kaum pria yang masih dimaklumi masyarakat Indonesia. Hal semacam itu pun ditentang LBH Apik ketika mereka memprotes sebuah reality show yang dibintangi Ari Wibowo. Menurut LBH Apik, acara tersebut melecehkan sekaligus mengeksploitasi profesi pekerja rumah tangga. LBH Apik pun menyoroti kata pembantu yang masih digunakan untuk mempromosikan acara itu. Selama bertahun-tahun kita sudah berhenti menggunakan istilah itu karena kita melihat kata-kata pembantu itu sendiri sudah mengaburkan peran-peran dia. Dia tuh bukan membantu, tapi dia bekerja. Posisinya nggak jauh beda dengan buruh atau apapun, tapi hanya masalah lingkup kerjanya di rumah tangga. Terus terang LBH Apik mereka sama sekali tidak menanyakan kepada kami tentang konsep acara ini, langsung sembarang menuduh. Dan itu saya rasa salah gitu. Kasus demi kasus yang melibatkan artis tak pernah surut. Contohnya saja Pinkan Mambo yang dituduh tidak profesional oleh Indah Sapariani, project manager sebuah event organizer. Pinkan dianggap melanggar beberapa ketentuan kontrak, semisal turun panggung padahal Pinkan belum menyelesaikan nyanyiannya. Pinkan sudah sempat dilaporkan Indah ke Polda Metro Jaya, namun berakhir damai walaupun terlihat sedikit dipaksakan. Ini benar-benar udah baikan kok. Aku juga sama Pinkan udah telepon-teleponan sebelumnya ya, Pi. Saya pikir suatu perdamaian yang baik-baik saja dan kekeluargaan dan akhirnya kita ketemu mufakat.
Kalau Pinkan dan Indah berdamai, beda dengan Sandy Harun dan Setiawan Jodi. Mantan suami istri ini tidak memberikan tanda-tanda perdamaian, justru kasus mereka semakin memanas. Hari Jumat kemarin gosipnya Sandi dipanggil kepolisian untuk diperiksa. Sandy yang ditemui di acara launching pembuatan film realita Cinta dan Rock and Roll tidak mau berkomentar banyak. Apapun saya akan hadapin, itu berarti tandanya itu dari Tuhan, masalah harus kita hadapin. Santai aja. Keluarga muda Ariel Peter Pan dan Sarah Amalia mulai bersedia tampil berdua. Ariel sempat melarang infotainment untuk mewawancarai Lia ketika istrinya itu melahirkan anak pertama mereka, Alea. Namun ketika Gospot menyambangi keduanya di Bandung, Ariel dan Lia menyambut hangat dan mau bercerita banyak seputar keluarga kecil mereka. Iya kan, kalau anak bayi dia kan masih suka pipis, masih sering pipis pup, jadi ya bolak-balik mesti ganti, jadi ya capek. Ya tapi senangnya kan kalau ngelihat mukanya, ngeliat dia senyum, dia nangis tuh seneng gitu. Bener kebanyakan dia, jadi kalau aku pas lagi kebanyakan aku kalau lagi malam-malam aja ya, maksudnya malam-malam yang bener-bener malam gitu, subuh gitu. Kalau misalnya udah pagi-pagi, siang-siang, apalagi siang-siang, pagi aku masih tidur, siang aku udah bangun, palingan cuman bantu-bantu dikit, habis itu aku berangkat mesti bikin lagu ke base camp gitu. Cuman deket sih, ada apa-apa tinggal pulang. Kebanyakan dia. Rumah tangga yang dibangun dengan kejujuran dan komunikasi bisa saja meminimalisasikan pertengkaran. Namun kalau itu pun sudah Anda coba namun tidak berhasil juga, coba cari tahu masalahnya dan perbaiki bersama-sama. Pemirsa, kalau Anda penggemar grup musik The Groove yang kemarin sempat vakum, Anda tidak perlu bersedih lagi. Karena The Groove kembali dengan album teranyar mereka yang pastinya semakin groovy. Namun sebelumnya pemirsa, kita sapa dulu grup musik Slank. Bertepatan dengan Hari Anti Madat Sedunia yang jatuh pada hari ini, grup musik Slank punya tips khusus untuk para pecandu narkoba. Anda penasaran? Inilah Gospot. Peringatan Hari Anti Madat Sedunia yang jatuh setiap tanggal 26 Juni diharapkan untuk selalu menyadarkan masyarakat dunia agar tetap menjauhi narkoba. Slank yang dahulu pernah terjerat narkoba sadar betul akan bahaya sabu-sabu, putau, dan zat psikotropika lainnya. Alhasil, genderang peperangan melawan narkoba terus mereka kobarkan. Slank semakin mencanangkan seruan Say No to Drug dengan mengadakan program terapi narkoba massal untuk slanker yang akan berlangsung selama 1 bulan. Udah banyak sih ya, teman-teman yang ketangkep, teman-teman yang akhirnya sadar balik ke sini gitu. Banyak yang masih belum sadar malah malu ke sini gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang nih gue ngasih istilahnya, bikin suasana di masyarakat bahwa narkoba tuh udah ketinggalan zaman gitu loh. Kalau lo sampai sekarang masih gini, lo kampungan banget gitu kan. Jadi suasana itu yang kita rubah, akhirnya mereka malu sendiri dan pengen bersahabat sama kita, malah minta tolong. Perasaan hancur saat Bim Bim menjadi jangki alias pecandu narkoba pasti pernah dirasakan Bunda Yvette Sidarta sebagai orang tua Bim Bim. Pendekatan seperti apa yang dilakukan Bunda kepada Bim Bim? Kasih sayang aja, diajak ngobrol, diajak bercanda, kayak sama teman, sama saudara gitu. Itu yang perlu. Di situ yang jarang, yang ya seorang ibu mestinya sih terutama orang tuanya ya yang kayak gitu. Tapi kan banyak orang tua yang nggak telaten untuk begitu gitu. Nah itu justru itu yang penting, pendekatan yang dengan kasih sayang, dengan bercanda, dengan ya kayak temen, nggak boleh kayak anak lagi atau jangan dia dibilang anak kecil. Jadi anak yang sembuh itu nggak bisa dilepas gitu aja, nggak bisa. Baru setahun 2 tahun tuh nggak bisa. Tetap harus diikuti terus kemana dia mau pergi. Gak peduli Bunda sih, dia mau marah kayak mau enggak. Tapi alhamdulillah anak-anaknya juga ngerti. Kedua, planning ke depan harus dirubah gitu. Kayak gue, salah satu proteksi gue adalah gue menikahi seorang gadis yang tidak pemakai, dan gue begitu sembuh langsung bereproduksi bikin anak gitu kan. Itu ternyata cukup kuat buat ngerem gue ini. Jadi kalaupun gue mau ada ide ingin melakukan lagi tuh, ngelihat mereka jadi mundur.
Setelah The Groove vakum sejenak, band yang beranggotakan 7 cowok ini kembali menelurkan album bertajuk The Best of The Groove. Meski The Groove ditinggal keluar 2 personilnya, The Groove tetap groovy dan tetap tancap gas di arena musik nasional. Pada album ketiga ini, apakah ada perbedaan dari album sebelumnya? Sekarang sisanya tinggal cowok semua, jadinya yang mungkin sentuhan